Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan terus semangat serta rajin dalam belajar walaupun kita masih belajar di rumah dalam era pandemi ini. Oke, kali ini Bu Guru akan menjelaskan matematika tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam berbagai bentuk pecahan. Dalam penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan, untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan bentuk berbeda, maka yang harus kalian lakukan adalah ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama terlebih dahulu. Tentunya kalian masih ingat kan? Pecahan biasa contohnya 1/3. 0,5 itu adalah contoh dari pecahan desimal. Kemudian ada juga pecahan dalam bentuk persen. Pecahan dalam bentuk persen, Bu Guru berikan contoh di sini 50%. 50% sama artinya dalam pecahan biasanya adalah 50/100. Sedangkan 75% adalah 75/100. Ingat, jika per 100 artinya 2 angka di belakang koma. Setelah persen kemudian dijadikan pecahan biasa, maka kalian akan lebih mudah untuk mengubahnya ke pecahan desimal. 50/100 maka diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,50, atau kita hilangkan nolnya di belakang menjadi 0,5. Sedangkan 75/100 menjadi 0,75. Oke? Kalian bisa pahami ya, anak ya? Pengubahan dari persen menjadi pecahan biasa kemudian menjadi pecahan desimal. Contoh lain, Bu Guru akan memberikan contoh di sini. 25%. Kita ubah 25% menjadi pecahan biasa. Artinya 25/100. Berapakah pecahan desimalnya? 0,25. Dalam pecahan biasa 25% adalah 25/100. Kita bisa ubah menjadi pecahan biasa yang lebih sederhana menjadi berapa, nak? 25% sama artinya dengan 25 dibagi 5, 25 dibagi 25, 100 dibagi 25 adalah 4. Ya, 25/100 senilai dengan 1/4. 1/4 jika diubah menjadi pecahan desimal, maka hasilnya pun 0,25. Oke. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal, contohnya seperti tadi, 25
yang Bu Guru ubah menjadi 25/100, kemudian menjadi 0,25, atau di sini 25-nya kita rubah menjadi 1/4. (25/100) disederhanakan menjadi 1/4. Nah, kita bisa merubah 1/4 itu menjadi pecahan desimal dengan cara 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa ya nak ya, jadi pinjam 0. Pinjam 0 di sini 0, ya. 10 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 10? 4 kali 2 sama dengan 8, dikurangi sini 20 ya nak ya. 20 dibagi 4 adalah 5. 0,25. 5 kali 4 20. 0. Nah, ini mengapa 1/4 bisa menjadi 0,25 karena begini ya nak. Dalam pecahan desimalnya 1/4 sama dengan atau senilai dengan 0,25. Oke. Guru beri contoh satu lagi. (50%) sama artinya dengan 50/100 sama dengan 0,50 atau 0,5. 50/100 nak ya. 50/100 ini maaf 50/100 senilai dengan 1/2. Nah, 1/2 ini kita rubah menjadi pecahan desimal, yaitu dengan cara 1 dibagi 2. Kita pinjam 0 di sini supaya bisa dibagikan. 10, jangan lupa tanda koma. 10 dibagi 2 5. 5 kali 2 10 ya. Sehingga 1/2 senilai dengan 0,5 ya. Begini caranya ya nak ya. Oke. Ingat-ingat ya nak ya. Bu Guru masuk ke penjumlahan pada berbagai bentuk pecahan. Contoh di sini Bu Guru akan memberikan soal 25% ditambah 1/2 sama dengan ya. Hal yang harus kalian lakukan pertama adalah samakan dulu pecahan menjadi pecahan biasa boleh, dalam bentuk persen juga boleh. (25%) kita ubah menjadi pecahan biasa. Tadi 25/100 ya nak ya.
25/100 atau senilai dengan berapa nak tadi? 1/4. Oke, kita gunakan 1/4 ya nak. 1/4 setelah itu ditambahkan 1/2 sama dengan, cari KPK dari 4 dan 2. Berapa KPK 4 dan 2? 4. Kemudian dibagikan seperti biasa. 4 bagi 4, 1 kali 1, 1. 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. 1 ditambah 2, 3. Oke, masih ingat kan? Jadi hasilnya adalah 3/4. Semoga kalian bisa memahaminya ya nak ya. Ya, Bu Guru berikan contoh satu lagi dengan soal yang sama, yaitu 25% ditambah 1/2. Yang kali ini kita ubah adalah 1/2-nya ya. 25%-nya tetap ditambah 1/2-nya kita rubah yuk. Jadikan persen. 1/2 dikali 100% sama dengan, ini kita kalikan 100 bagi 2-nya di bawah ya nak ya. Jadi 100 dibagi 2 sama dengan berapa nak? 50. Jadi 1/2 kali 100% adalah 50%. Setelah itu kita turunkan 25-nya dan turunkan di sini 25% ditambah berapa nak? 50% ini yang tadi ya, 50% ini. Sama dengan berapa? 25 ditambah 50 nak? 75%. Oke, mudah kan nak untuk mengubahnya? Tadi kita sudah mengubahnya dalam bentuk pecahan biasa. Sekarang kalian lebih mudah lagi untuk mengubahnya ke bentuk persen. Jadi ini jawabannya. Ya, tadi hasilnya 3/4. 3/4 jika diubah ke pecahan desimal menjadi 0,75 dan diubah dalam persen, maka hasilnya 75%. Semoga kalian dapat memahaminya ya nak ya. Oke, selanjutnya Bu Guru masuk ke pengurangan berbagai bentuk pecahan. Kali ini Bu Guru akan berikan contoh soal pecahan desimal dengan persen. 0,75 dikurangi 50%. Bu Guru menggunakan cara pertama, Bu Guru ubah ke bentuk pecahan desimal terlebih dahulu. Jadi yang dirubah adalah 50%-nya dulu.
ya nak ya. 0,75 kita tulis dikurangi 50%. Masih ingat 50% itu artinya adalah 50 per 100 ya. 50 per 100 kita ubah ke pecahan desimal menjadi 0,5. 0 kita hilangkan 0 di belakangnya, tidak masalah, tidak perlu ditulis, sehingga jadilah 0,5. Setelah itu kita kurangkan 0,75 dikurangi 0,5, maka hasilnya adalah 0,25. Mudah kan nak? Ya, jawabannya adalah 0,25. Mudah ya. Masih dengan soal yang sama. 0,75 dikurangi 50% sama dengan yang kita rubah sekarang adalah pecahan desimalnya ya. Pecahan desimalnya kita rubah menjadi bentuk persen. Artinya dua angka di belakang koma berapa nak? 75 per 100. 75 per 100 itu sama dengan berapa persen nak? Iya, 75%. Langsung dapat, karena 0,75 dua angka di belakang koma, langsung per 100. Setelah mendapatkan 75%, maka kita masukkan ini, kurangi 50%. Kita masukkan soalnya lagi, kita kurangkan langsung ya. 75 dikurangi 50, berapa 75 kurangi 50 nak? 25% ya. Jawabannya adalah 25%. Sama ya nak ya dengan yang tadi ya, 25% ya. Ya, kalau yang tadi 0,25 sedangkan dijadikan bentuk persen, maka hasilnya 25%. Oke, kalian bisa pelajarinya lagi, kalian bisa ulang lagi videonya Bu Guru ya nak ya, supaya kalian bisa lebih memahaminya lagi. Oke, demikian video penjelasan dari Bu Guru tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Tetap semangat dalam belajar, tetap rajin sholatnya, ibadahnya harus rajin, dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa belajar di sekolah lagi. Semangat belajar, semoga bermanfaat penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Guru tentang matematika ini. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.